belajarnya ya, sambil nunggu temannya gabung, dimulai sama Budia ya. Udah siap? Oh ya, duduk rapi dulu. Jawab salamnya Budia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi kawanku. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Iya, hari ini kita jumpa lagi ya, alhamdulillah ya anak-anak ya. Siapa yang tadi sudah sarapan? Ada yang sudah sarapan? Sudah ya, belum mulai belajar, sebelum mulai sekolah via Zoom, anak-anak sudah sarapan dulu ya. Biar apa? Biar semangat ya. Nah, sebelum mulai belajar, kita mau berdoa dulu ya sayang ya. Kita mau baca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar. Oke? Oh, iya, yuk kita siap-siap dulu yuk, duduk rapi yuk. Lomba duduk rapi. Hah? Nah, coba diikutin ya. Bu Guru diikutin ya, bersama-sama ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita mulai berdoa. Ya diangkat semua tangannya bersama-sama baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya rabbal alamin. Iya, hebat ya anak-anak playgroup Al-Firdaus, anak soleh-soleha. Nah, kita lanjut ya. Tadi sudah berdoa. Sekarang kita mau pemanasan dulu biar semangat. Oke? Nah, siapa yang bisa nyanyi balonku ada 5? Bisa nyanyi? Bisa. Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Balonku ada 5 ya. Oke? 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Anak-anak kedengeran suaranya Bu Guru ya? Iya, kedengeran ya? Yuk kita lanjut lagi nyanyi. Nah, siapa yang tahu? Hari apa ya? Itu gurunya. Hari ini hari apa sayang? Hari ini hari kedua, hari Selasa. Kemarin hari Senin, hari ini hari Selasa. Setelah hari Selasa ada hari apa? Ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Nah, siapa yang sudah hafal nama-nama hari? Nama-nama hari itu ada berapa? Ada 7. Ya, siapa yang sudah hafal nama-nama hari? Yuk, kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan sama-sama ya nama-nama hari ya.
dua, tiga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin sekolah, lekas pandai. Anak yang rajin pasti naik kelas. Anak yang pemalas tidak naik kelas. Siapa di sini yang mau naik ke TKA? Siapa yang mau naik ke TKA? Semuanya pasti mau naik ke TKA ya. Iya, kalau mau naik ke TKA berarti harus apa? Harus rajin belajar dan rajin sekolah ya anak-anak ya. Nah, yuk kita lanjut lagi. Tadi sudah nyanyikan nama-nama hari pakai bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita mau mengingat lagi, mengulang lagi lagu nama-nama hari menggunakan bahasa Arab. Nah, siapa yang sudah hafal? Ya. Siapa yang sudah hafal nama-nama hari pakai bahasa Arab? Ada yang sudah hafal? Ya, kita nyanyikan ya nama-nama hari pakai bahasa Arab ya. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hari Senin itu yaumul ini. Hari Selasa itu yaumul Selasa. Hari Rabu itu yaumul Arbiyah. Hari Kamis itu yaumul Kamisi. Hari Jumat itu yaumul Jumati. Hari Sabtu itu yaumul Sabti. Hari Minggu itu yaumul Ahadi. Hari itu semua nama-nama hari. Ya, coba diulang lagi ya bersama-sama ya. Bu Dia tadi salah nyanyinya ya anak-anak ya. Coba ya kita ulang lagi bersama-sama ya lagunya ya. Kita ulang lagi bersama-sama ya. Yuk bersama-sama yuk. Hari Senin itu yaumul Isnaini. Hari Selasa itu yaumul Selasa. Hari Rabu itu yaumul Arbiyah. Hari Kamis itu yaumul Kamisi. Hari Jumat itu yaumul Jumati. Hari Sabtu itu yaumul Sabti. Hari Minggu itu yaumul Ahadi. Itu semua nama-nama hari. Nah, itu tadi nama-nama hari pakai apa sayang? Pakai bahasa Arab ya. Nah, lagi yuk. Kemarin kita sudah nyanyi madrasatun. Nah, madrasatun itu apa? Madrasatun itu sekolah. Siapa yang bisa? Ada yang sudah bisa? Kita nyanyikan ya. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Madrasatun itu sekolah. Ustadatun itu bu guru. Ustadun itu pak guru. Mereka semua baik hatinya. Teman lelaki itu sodikun. Teman perempuan sodikotun. Mereka ada di Al-Firdaus, tempat kita menuntut. Anak-anak sekolahnya di mana? Di Al-Firdaus ya. Nah, ada lagi. Kita mau nyanyi lagi bahasa Arab. Lagunya kayak gini deh. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping. Fako'ala di atas, tahta itu di bawah. Guna-gunaka di sini dan di sana. Fako'ala di atas, tahta itu di bawah. Guna-gunaka di sini dan di sana. Bisa nggak anak-anak? Bisa ya? Bisa ya nyanyinya ya?
Iya bisa. Yo, saya lagi kita nyanyikan yo. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping. Fako ala di atas, tahta itu di bawah. Hunaka di sini dan di sana. Fako ala di atas, tahta itu di bawah. Hunaka di sini dan di sana. Nah, itu tadi bahasa Arabnya arah ya sayang ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi. Kemarin kita sudah nyanyi satu-satu aku sayang ibu ya. Sama 4 sehat 5 sempurna. Coba gimana lagunya? Ada yang berani nyanyi sendiri nggak? Lagunya gimana? Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Ya, itu yang lagunya satu-satu sayang ibu. Kalau yang 4 sehat 5 sempurna gimana, Dek? Satu-satu, nasi sudah tentu. Dua-dua, sayur lauk buah. Tiga-tiga, susu tambahannya. 1, 2, 3, 4 sehat 5 sempurna. Ya, Nana sudah bisa belum lagunya? Sudah bisa belum? Coba yuk lagi kita nyanyikan lagi ya bersama-sama ya. Satu-satu, nasi sudah tentu. Dua-dua, sayur lauk buah. Tiga-tiga, susu tambahannya. 1, 2, 3, 4 sehat 5 sempurna. Apa saja kemarin? Ada nasi atau karbohidrat ya. 4 sehat 5 sempurna itu yang pertama karbohidrat bisa dari nasi, dari singkong, dari ubi jalar, terus dari kentang ya, kentang, jagung, terus dari gandum, terus dari apa? Oat. Siapa yang suka makan oat, sereal oat itu juga mengandung karbohidrat ya anak-anak ya. Terus yang kedua apa? Sayuran. Sayuran itu apa saja? Ada sayur bayam, sayur kangkung, ya, ada buncis, ada brokoli, ada wortel, ya, ada banyak sekali ya sayuran ya. Anak-anak suka makan sayur ya, biar sehat, oke? Nah, terus selain sayuran ada apa lagi? Ada protein, lauknya. Protein itu apa saja? Ada protein yang dari tahu, dari tempe, dari terus kacang kedelai itu juga mengandung protein ya. Biasanya dibikin tahu sama tempe itu kacang kedelai. Terus apalagi telur, daging ayam, terus daging sapi itu juga. Terus ikan laut, ikan tawar itu juga mengandung protein. Nah, selain itu apalagi buah ya. Yang ketiga buah. Nah, yang keempat buah ya. Anak-anak ada buah-buahan. Tadi ada karbohidrat, sayur, proteinnya, lauk pauk, terus ada buah. Buahnya itu bisa bermacam-macam. Pisang, semangka, pepaya, melon, jeruk, apalagi stroberi, mangga ya. Ada banyak sekali buah-buahnya anak-anak ya. Buah-buah itu juga mengandung banyak vitamin. Nah, itu juga bagus untuk kesehatan anak-anak ya. Terus tadi sudah ada 4 sehat, 5 sempurna. Nah, yang kelima itu adalah susu tambahannya. Kalau anak-anak ditambah minum susu, nanti anak-anak tubuhnya jadi semakin sehat dan kuat. Ya, itu tadi makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, anak-anak. Nah, sekarang kita mau lanjut. Tadi sudah nyanyi ya. Sudah semangat belum? Sudah? Sudah, sekarang kita mau lanjut, kita mau hafalan. Kemarin kita sudah hafalan apa? Surat, apa dek? Al-Asr dan apa kemarin? Doa kebaikan dunia akhirat ya. Siapa yang sudah hafal surat Al-Asrnya? Ada yang sudah hafal? Kita baca ya bersama-sama ya. Ya kita baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tadi surat Al-Asr. Siapa yang berani baca sendiri? Mas Abi berani baca surat Al-Asr? Mas Abi berani? Mas Yati berani enggak baca surat Al-Asr? Mas Rafa berani? Mas Rafa berani? Mas Kinan berani? Mbak Kaila sama Mbak Narisha berani baca surat Al-Asr sendiri? Mas Asr berani enggak sama Mbak Ceisha? Berani enggak baca surat Al-Asr? Berani ya? Yuk, coba dibaca surat Al-Asr-nya yuk. Coba Mas Abi dibaca surat Al-Asr-nya Mas Abi. Ya dibaca Mas Abi. Ayo. Ya Mas Abi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi Shadaqallahul adzim. Iya, itu tadi apa surat Al-Asr ya anak-anak ya. Nah, coba sekarang tadi sudah surat Al-Asr, sekarang kita mau baca doa kebaikan dunia akhirat. Siapa yang sudah bisa doa kebaikan dunia akhirat? Bisa? Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, itu tadi doa kebaikan dunia akhirat. Yuk kita baca sekali lagi yuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nanti anak-anak di rumah dihafalkan ya biar lancar ya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita mau belajar menggunting dan menempel ya anak-anak ya. Iya, bukunya yang ini ya, berlatih menggunting, mencocok dan merekat atau menempel. Nah, yuk kita buka bukunya. Jeng 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 jeng. Nah, di sini bentar ya. Nah, di sini ada gambar apa nih? Ada gambar penggaris dan gambar pensil. Nanti gambar penggaris dan gambar pensilnya dipotong, ya, dipotong terus kita tempelkan di sini. Nah, ini bentuknya apa? Persegi panjang ya. Ini untuk menempel gambar penggarisnya. Ya, ini untuk menempel gambar penggarisnya ya. Terus yang ini untuk menempel gambar apa Nana? Untuk menempel gambar pensilnya ya. Nah, ya sekarang kita gunting dulu ya gambarnya ya. Nah, dia mau menggunting. Anak-anak hati-hati ya, yang belum bisa menggunting minta tolong bantuan ayah bunda di rumah untuk menggunting ya sayang ya. Biar apa? Biar tidak kena tangan. Nah, kalau yang sudah bisa menggunting sendiri, nah hati-hati menggunakan guntingnya ya sayang ya.
Nih, Bu Dia juga lagi mulai menggunting. Mau digunting dulu gambarnya. Bu Dia gunting dulu. Ini punya Bu Dia udah mau digunting. Yuk kita gunting dulu ya sayang. Malah nggak boleh dipotong. Nah, anak-anak hati-hati ya mengguntingnya ya. Guntingnya mengikuti garis putus-putus ya sayang ya. Kok nggak bisa? Ya, sebentar. Mama ini bantuin. Diam dulu. Garisnya sudah digunting. Anak-anak sudah? Nah, sekarang dia mau menggunting gambar pensil. Ayo, anak-anak juga digunting ya, pelan-pelan ya, hati-hati ya. Ini namanya apa? Penulis. Oh, penulis. Penulis ditempel. Enggak nulis itu ditempel gambar pensil kan. Enggak boleh disobek dong nanti. Kamu yang mukul-mukul. Punya Bu Dia pensilnya sudah mau selesai digunting. Nah, punya Bu Dia sudah ini gambar pensil sama gambar penggarisnya sudah dipotong semua. Sekarang tinggal ditempel. Nah, menempelnya boleh menggunakan lem kertas yang ini atau pakai lem stick ya anak-anak ya. Boleh pakai lem stick yang seperti ini. Bu Abi udah. Seperti ini atau pakai lem yang dari ini juga boleh. Nah, Bu Dia mau pakai lem stick. Nah, sekarang mau ditempel dulu ke sini ya. Pertama Bu Dia mau menempel gambar pensilnya dulu. Nah, dikasih lem dulu. Kasih lem dulu gambar pensilnya. Ini telur. Iya, dikasih lem. Kasih lem secukupnya ya sayang, jangan terlalu banyak biar nggak basah dan jangan terlalu sedikit biar bisa nempel. Menempelnya hati-hati pelan-pelan ya, disesuaikan dengan garisnya. Nah, nih punya Bu Dia sudah ditempel gambar pensilnya. Nah, sekarang Bu Dia mau menempel gambar penggaris. Kasih lem dulu gambar penggarisnya sama Bu Dia. Dia sudah dikasih lem, sekarang ditempel gambar penggarisnya. Jangan lupa ditekan-tekan ya biar rapi. Nah, punya Bu Dia sudah jadi gambarnya, sudah ditempel. Yo, siapa yang sudah jadi? Anak-anak siapa yang sudah selesai juga? Sudah ditempel?
Oh iya, Mbak Caisha sudah hebat. Mbak Caisha dapat 2 jempol dari Budia. Nanti juga sudah, Mas Kina juga sudah. Mas juga sudah hebat, dapat 2 jempol dari Budia. Nah, siapa lagi yang sudah selesai? Mas Kina sudah, Mas Abi sudah, Mas Jati sudah. Oh, Mbak Naresha juga sudah. Iya, dapat 2 jempol juga dari Budia. Hebat. Ya, yang belum dikerjakan dulu, tidak apa-apa. Jangan langsung ditutup bukunya ya sayang, biar lemnya kering dulu ya. Nah, kita simpan dulu bukunya, dikeringkan dulu. Nah, lemnya, guntingnya kalau sudah disimpan lagi, dikembalikan ke tempatnya, oke? Ya. Siapa lagi yang sudah selesai? Sambil nunggu yang belum selesai, kita nyanyi ya. Nyanyi ya. Oh, Mas Aska juga sudah. Iya, hebat Mas Aska dapat 2 jempol dari Budia. Yang belum selesai, tidak apa-apa. Ditunggu sama Bu Guru ya, diselesaikan dulu ya. Ya, Bu Guru. Iya, Mas Abi sudah pintar. Dirapikan lagi ya, Mas Abi. Peralatannya. Ya, Bu Guru. Iya. Kita sambil nunggu temennya yang belum selesai, kita nyanyi ya. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. 1, nasi sudah tentu. Oh, iya Mas Rafa sudah. Coba lihat. Oh iya Mas Rafa sudah. Hebat, dapat 2 jempol dari Budia. Ya, yang belum masih ditungguin sama Budia, diselesaikan dulu. Tidak apa-apa ya. Ya lagi ya, nyanyi Ya, lagi. Bu Guru. Ya. Yang sudah selesai boleh sambil nyanyi yuk. Nyanyi lagi yuk. 1, nasi sudah tentu. 2, sayur lauk buah. 3, susu tambahannya. 1, 2, 3, 4 sehat 5 sempurna. Kita sambil nyanyi lagi, coba. Itu gimana deh nyanyinya? Yang kayak gini. Telur, telur, jadilah ulat. Ulat, di atas pohon. Makan daun, lihatlah kepompong membungkus diri. Terbuka, keluar kepala. Lihatlah dapat jadi kupu-kupu. Terbang tinggi, dihinggapi sayapnya warna-warni. Sungguh indah sekali kupu-kupu cantik sekali. Siapa yang bisa nyanyi lagunya? Iya. Nah, kita nyanyi lagi ya. Kemarin kita nyanyi nama-nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat itu ada berapa jumlahnya? Ada 10. Nah, tugasnya apa saja ya? Dan nama-namanya siapa saja ya kita nyanyikan ya, nama-nama malaikat ya. Iya, oh Mbak Kaila sudah jadi. Hebat, Mbak Kaila. Iya, ternyata sudah selesai semua ya ini ya. Wah, hebat semua anak-anak playgroup. Dapat 2 jempol semua hari ini. Hebat-hebat ya anak soleh-soleha ya. Nah, yuk. Sekarang dirapikan, disimpan bukunya, peralatan pengguntingnya dan lemnya ya. Ditutup lagi lemnya ya, biar apa? Biar tidak kering. Yuk. Sekarang kita nyanyi. Nah, nyanyi tadi nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat jumlahnya ada 10 beserta tugasnya ya. Ya kita nyanyikan yuk. 10 malaikat yang wajib kita imani.
Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Rokib atid catat amal kita, Mungkar Nakir tanya di alam kubur, Ridwan menjaga surga, Malik menjaga neraka, Israfil mencabut nyawa, Israel meniup terompet, tat tat telolet, tat tat telolet, tat 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 telolet, tat tat telolet, tat 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 tat. Nah, itu tadi nama-nama 10 malaikat beserta dengan tugasnya ya anak-anak ya. Anak-anak harus tahu karena malaikat itu salah satu makhluk ciptaan Allah yang harus kita percaya atau harus kita imani keberadaannya ya. Yuk, sekarang kita lanjut lagi nyanyi. Kemarin kita sudah nyanyi rukun Islam, rukun iman, terus sudah nyanyi nama-nama malaikat. Sekarang kita mau mengulang kalimat thayyibah. Siapa yang sudah hafal lagunya? Lagunya gimana sayang? Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allah yang maha besar. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, maha suci Allah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, segala puji bagi Allah. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu tadi beberapa kalimat thayyibah yang biasanya kita baca setiap selesai sholat. Nah, kita pakai buat berzikir ya anak-anak ya. Tadi kalimat thayyibah. Nah, sekarang udah capek belum? Nah, yuk kalau sudah capek kita istirahat dulu sambil nonton video ya. Hari ini kita mau nonton video tentang apa ya anak-anak ya? Kemarin kita sudah nonton video tentang kebun yang bisa hitam kemarin karena pemilik kebun tidak mau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, akhirnya sama Allah kebunnya dibuat hitam ya supaya mereka semua bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah. Nah, hari ini ceritanya tentang apa ya? Hari ini ceritanya, sebentar, dia buka dulu ya videonya ya. Hari ini ceritanya tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu juga salah satu nabi-nabinya Allah ya. Nabi itu jumlahnya ada 25 nabi dan rasul. Dan Nabi Adam, kemarin kita sudah lihat kisahnya Nabi Adam. Terus Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi siapa lagi? Nabi Saleh ya. Terus ada apa lagi kemarin ya? Kita lihat kisah-kisahnya. Hari ini kita mau mendengar kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sudah siap buat nonton? Sudah siap? Budia buka ya videonya ya. Anak-anak boleh memperhatikan. Sudah kelihatan ya di layar anak-anak ya. Budia mulai. Kisah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam.
Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo, cepat lari. Siap, Ratu. Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana. Kemana perginya Hudhud? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hukum dia nanti. Untungnya, tak lama kemudian, burung Hudhud datang. Dari mana saja Hudhud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun, sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini. Perihal apa itu wahai Hudhud? Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan. Terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung Hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Saba dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Saba, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan darimu di istana. Siap laksanakan perintah. Terbanglah burung Hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Saba, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada ratu. Ratu Balqis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti Hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari. Sebagai utusan atau Nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Saba. Selesai membaca surat itu,
Ratu Balkis mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Wahai para penasehatku, aku mendapatkan surat dari raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian. Ratu Balkis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasihatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan memerangi kerajaan Sabak. Namun jangan khawatir wahai ratu, pasukan kita siap jika harus berperang melawannya. Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasehat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman, Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah SWT berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balkis, apabila dia dan rakyat Sabak tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian. Baik, wahai Raja Sulaiman, akan kami sampaikan pesan kepada ratu kami. kedua utusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian, Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasehatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap, wahai ratu. Tak jauh dari istana, tampak burung Hudhud mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung Hudhud dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk, singgasana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum engkau berkedip. Lakukanlah. Seketika itu juga, singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan lihat apakah Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubahlah lantai istana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balkis duduk di singgasana. Lalu, ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu? Iya,
ini sungguh persis dengan yang aku miliki. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aha, aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam istanaku, wahai ratu. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu, ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapiskan kaca. Benar juga. Wah, semuanya ini sungguh indah sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim. Maafkan hamba. Mulai saat ini, hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan cara mengingatnya. Karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Sudah selesai ya anak-anak ya videonya. Tadi kisahnya tentang siapa? Tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman itu diberi mukjizat apa saja tadi sama Allah? Bisa berbicara dengan binatang ya, terus bisa berbicara juga dengan jin. Nah, Nabi Sulaiman itu hebat ya anak-anak ya. Tadi Nabi Sulaiman berhasil membuat Ratu Balkis menjadi menyembah Allah, tidak lagi menyembah matahari, anak-anak ya. Terus tadi apa yang dicontohkan Nabi Sulaiman? Nah, yang dicontohkan Nabi Sulaiman itu salah satunya adalah kita harus menyayangi atau bersikap lemah lembut kepada semua makhluk ciptaan Allah, yaitu salah satunya adalah binatang ya. Coba anak-anak kemarin hari Jumat yang ikut Zoom pasti itu ya tahu ya Zoom-nya tentang apa? Tentang merawat hewan peliharaan atau binatang ya. Nah, kemarin itu sama seperti teladannya Nabi Sulaiman. Kita itu harus harus sayang, harus lemah lembut, harus bersikap baik kepada hewan atau binatang walaupun binatangnya itu ada di jalan ya. Kalau anak-anak lihat lagi di jalan gitu, ada kucing di jalan jangan diganggu, ada anjing di jalan jangan diganggu ya. Kasihan karena kucing dan anjingnya itu lagi mencari makan. Kalau anak-anak bawa makanan malah lebih baik dikasih ya. Nah, itu tadi tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga teladannya ya anak-anak ya. Semoga anak-anak playgroup Al-Firdauh menjadi anak soleh-soleha yang selalu bersikap lemah lembut, selalu sayang terhadap semua makhluk ciptaan Allah ya. Nah, sekarang karena sudah mau habis waktunya, kita sudah selesai belajarnya. Hore, hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, karena sudah selesai, kita mau berdoa dulu ya anak-anak ya. Coba yuk duduk yang rapi. Kita duduk rapi yuk, kita mau berdoa bersama-sama. Lomba duduk rapi. Hap. Nah, yuk coba duduknya yang bagus. Yuk diikuti ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku angkat bersama-sama. Ya berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, itu tadi kita sudah selesai berdoa ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi kita sudah hafalan surat Al-Asr dan doa kebaikan dunia akhirat ya. Terus tadi kita sudah belajar menggunting dan menempel gambar penggaris juga gambar pensil ya. Nah, sekarang karena sudah selesai, jangan lupa anak-anak jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, rajin menjaga kesehatan diri dengan rajin mandi, rajin gosok gigi, rajin keramas, kukunya rajin dipotong. Iya, pintar. Terus apalagi rajin cuci tangan ya. Nah, jangan lupa kalau bepergian gunakan apa? Gunakan masker karena sekarang masih ada virus ya. Kalau tidak ada keperluan yang penting, anak-anak di rumah saja ya, tidak usah pergi jauh-jauh ya, tidak usah pergi bergerombol berkerumun dulu ya anak-anak ya. Jaga jarak, oke? Nah, jangan lupa juga, anak-anak jangan terlalu sering bermain HP dan laptop. Gunakan HP dan laptop hanya untuk belajar, oke? Oke, sekian dari Bu Dia ya. Nah, sampai jumpa lagi besok. Coba siap salamnya Bu Dia dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang kawanku. Sampai jumpa lagi besok. Sayonara. Dadah.